Assalamualaikum Bidan. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Ya Bu. Saya tutup dulu pintunya, Bu ya. Ya. Gimana, Bu? Ada yang bisa dibantu? Bu, saya ini hamil 7 bulan. Nah, saya kan kemarin ke puskesmas, sudah periksa laboratorium. Ternyata saya ada penyakitnya, penyakit HIV Bu Bidan. Jadi saya ini takut. Gimana ya Bu ya nanti saya untuk memberikan makanan untuk anak saya, nutrisinya anak saya Bu ya. Kenalkan, Bu, saya Bidan Harni. Saya yang bertugas di ruangan KIA siang ini ya, Bu ya. Baiklah, tadi Ibu sudah menyampaikan keluhannya ya, Bu ya. Nah, ini kami akan berikan sedikit konseling atau pendidikan kesehatan buat Ibu ya. Jadi penyakit HIV itu sekarang sudah tidak perlu Ibu takutkan lagi, Bu ya, karena penanganannya sudah sangat baik ya, Bu ya. Nah, Ibu tinggal patuh untuk berobat ya, harus semangat ya, Bu ya. Nah, gini Bu, jadi 1000 hari kehidupan itu dimulai dari bayinya Ibu saat terjadinya pembentukan ya, Bu ya, sampai nanti dia usia 2 tahun ya, Bu ya. Jadi selama bayi dalam kandungan, kemudian itu Ibu nanti harus rutin ya, Bu ya. Ibu sudah dapat penanganan kan, Bu? Ya. Sudah Bu, sudah dapat obat. Cuman ini ya. aku mau tahu aja pemberian makanan nanti untuk anak saya. Oh gitu ya, Bu. Nah, jadi nanti prinsipnya Ibu setelah melahirkan ya, Bu ya, Ibu harus pastikan Ibu mau memberikan ASI atau memberikan susu formula, tapi nanti tetap berkonsultasi dulu ke dokter ya, Bu ya, ke dokter. Nah, ke dokter. Ibu nanti kalau memang Ibu sudah pasti untuk memberikan ASI, nah itu harus ASI terus, Bu, sampai usia 6 bulan ya, Bu ya. Jadi tidak boleh dicampur dengan susu formula ya, Bu ya, karena prinsip tidak boleh selang-seling gitu ya, Bu, yang harus ASI formula gitu ya. Kalau pada ini nggak boleh, Bu, menyusui secara kalau pada ibu yang dengan HIV positif tidak boleh memberikan campur-campur ya, Bu ya. Jadi kalau ASI aja. Kalau jika susu formula ya susu formula aja ya, Bu ya, jadi nggak boleh campur-campur. Nah, Ibu kalau memang Ibu sudah memilih ASI berarti sampai usia 6 bulan ya, Bu ya. Nah, jadi ASI eksklusif ya, tapi semua itu nanti harus konsultasi dulu dengan dokter anak ya, Bu ya. Nah, tapi jika memang Ibu mau memberikan susu formula, nah prinsipnya susu formula itu ya Ibu harus ini, Bu ya, harus memenuhi kriteria atau persyaratan ya, Bu ya. Ya. Jadi persyaratannya itu acceptable atau bisa diterima ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu tidak mempunyai hambatan dalam masalah sosial atau budaya untuk memilih makanan alternatif atau tidak ada rasa takut adanya stigma atau diskriminasi ya, Bu ya. Jadi prinsipnya harus bisa diterima dulu ya. Nah, jadi kalau memberikan pastinya, kemudian visible atau terlaksana, yaitu Ibu dan keluarga harus mempunyai waktu yang cukup ya, cukup waktu, pengetahuan, keterampilan dalam menyiapkan dan memberikan makanan pada bayi ya, Bu ya. Jadi semua dalam rumah itu ya, termasuk bapak ya, suami ya, Bu ya, orang tua kita mungkin yang ada di rumah itu juga harus paham, saling bantu ya, Bu. Ya, terus harus paham cara menyajikan susu formula ya, Bu ya, cara penyajiannya, cara buatnya ya, cara buatnya ya, Bu ya. Kemudian Ibu juga mempunyai dana yang cukup ya, Bu ya, karena susu formula itu kan, Bu, ya lumayan mahal beli ya, Bu ya. Jadi supaya bayinya itu jangan sampai nanti Ibu setelah Ibu pastikan memberikan susu formula ternyata Ibu nggak ada biaya untuk membeli susu ya. Jadi harus dipastikan ya, Bu ya, dananya cukup ya, Bu ya, harus terlaksana pemberian susu formulanya. Nah, kemudian
ada lagi sustainable atau berkesinambungan. Jadi makanan pengganti ini diberikan kepada bayi setiap hari dalam keadaan segar ya Bu ya, dan distribusikan makanan berkelanjutan sepanjang bayi membutuhkan. Jadi harus Bu ya, berkesinambungan itu jangan sampai berhenti ya Bu ya. Terus diberikan juga susunya itu yang susu misalnya yang segar ya Bu ya, jangan misalnya susu sudah 6 jam gitu ya. baru diberikan ke bayinya, nanti malah memperburuk kondisi bayi ya Bu ya. Kemudian ada juga Bu yang terjangkau ya kan. Jadi susunya itu yang susu yang maksudnya yang bisa dibeli ya Bu ya, yang mudah mendapatkannya. Jadi kan mungkin kalau ada susu yang mahal baru Ibu tidak dapat menjangkau, terus juga penyediaannya mungkin harus beli jauh ya Bu ya, nggak bisa terjangkau ya, itu jangan Bu ya. Jadi harus benar-benar memilih susu yang bisa dijangkau ya Bu ya. Kemudian safe atau aman. Jadi aman ya Bu ya, susunya kita memberikan susu formula itu harus aman dalam kondisi misalnya kebersihannya ya Bu ya. Jadi kalau setiap menyusui setelah memberikan susu itu jangan sampai ada sisa ya Bu ya. Kalau memang ada sisa dibuang aja, kemudian dibersihkan botolnya ya Bu ya, dikeringkan. Kalau mau ini direbus ya Bu ya, direbus atau disiram air panas ya Bu ya, nanti dikeringkan. Saat mau dipakai pokoknya dalam kondisi bersih ya Bu ya. Nah, aman. Botolnya enggak cuma satu ya Bu? Ya, kalau bisa botolnya 3 Bu ya, 3 atau 4. Saya pakai ASI, berarti saya harus tahu penyimpanannya sama caranya membuatnya itu gimana ya Bu Bidan? Iya Bu, kalau memang Ibu benar-benar mau memberikan ASI eksklusif, nah berarti Ibu harus tahu cara ininya Bu ya, penyimpanan, cara merahnya, cara memerahnya, cara penyimpanannya ya, setelah diperah disimpan. Nah terus cara pemberiannya juga ya Bu? Ya, cara pemberiannya juga. Kemudian kita dapat melakukan metode pasteurisasi flash yang merupakan teknologi sederhana ya Bu ya. Nah, jadi kalau memang Ibu benar-benar mau memberikan ASI eksklusif, jadi Ibu bisa benar-benar rutin ya Bu ya, harus itu ASI aja, tidak boleh dicampur-campur tadi Bu ya. Nah, jadi ada metode yang sudah berkembang ya Bu ya, metode sederhana untuk penderita HIV positif dalam menyusui bayinya, yaitu dengan pasteurisasi flash, yaitu dengan memberikan Bu ya, agar bisa menyusui bayinya secara aman ya, dengan cara satu, Ibu bisa memberikan label pada wadah kaca, atau ada kan sekarang Bu yang lebih plastik nuklir itu Bu ya, untuk penyimpanan. Oh ya, waktu merah itu dikasih tanggal ya Bu Bidan? Iya Bu, jadi waktu Ibu merah ASI-nya, nah habis itu Ibu mau kalau sudah nggak diminumkan ke bayinya kan, jadi disimpan, diberi label ya Bu ya, untuk mengingatkan ini sudah berapa waktunya ya Bu ya. Kemudian Ibu memerah ASI selama 50 sampai 100 ml ke dalam wadah kaca dan tertutup ya Bu ya. Nah, taruh wadah kaca di panci, tuangkan air hingga permukaannya mencapai 2 cm dari bibir panci. Kemudian didihkan air, bila timbul gelembung-gelembung pindahkan susu dengan cepat dan air dari sumber panas. Kemudian dinginkan susu. Setelah itu berikan pada bayi, atau jika Ibu mau menyimpannya bisa disimpan di lemari pendingin ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu mempunyai kulkas yang 2 pintu Bu, Ibu bisa menyimpan susu perah tadi Bu selama 3 bulan ya Bu ya. Oh ya Bu. Nah, tapi kalau misalnya Ibu ada yang kulkas yang 2 pintu ya, yang 1 pintu aja ya, tidak boleh lama-lama Bu ya, nggak sampai berbulan-bulan. Nah, setelah itu mau tanya Bu Bidan, apakah ini nggak bisa langsung ditetein gitu kan Bu Bidan? Sebetulnya nggak boleh Bu. Oh iya, takutnya ada perlukaan. Perlukaan karena dari menyusui itu ada Bu 20% penularannya ya ke bayinya. Jadi kalau Ibu memang mau memberikan ASI ya dengan ASI perah tadi, caranya dengan metode tadi itu Bu ya.
ya dengan melakukan pasteurisasi flash tadi ya Bu ya. Ya, Jadi Bu. asinya kayak disterilkan gitu nah Bu. Iya. Ya, disterilkan tapi dengan tidak mematikan sari-sari tidak merusak sari-sari makanannya Bu ya, tapi Iya. yang rusak. Nah, Ibu, jadi tadi yang kami sampaikan, demikian yang kami sampaikan ya Bu ya. Apa Ibu ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Kayaknya sudah jelas Bu, saya Sudah jelas, ya, ya. sudah jelas. Alhamdulillah dapat ilmu dari Ibu Bidan. Oh Ya, iya. saya mau permisi ya Bu ya, Iya, Bu. pamit. Jangan lupa ya Bu ya, Terima obatnya kasih. diminum rutin Iya, Bu ya, Bidan. seumur Iya. hidup ya Bu. Iya, Bu. Semangat Iya, Ibu, semangat. hamilnya semangat Iya, Bu ya. Bidan. Terima Nggak kasih apa-apa banyak. ya. Iya. Cucunya sudah banyak. Mari setelah kita melakukan konseling, Aku nggak ada Bu, setelah baca kita asal. melakukan konseling, kita melakukan pendokumentasian. Selesai, terima kasih.